Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Baik, pertama-tama, perkenalkan nama saya Putu Lydia Pradnyani dengan NIM 20110110035 dari kelas BKB dengan mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Tes. Dengan dosen pengampu, Prof. Dr. Ketut Darsana, MPD Kons, dan Wayan Eka Paramarti, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS APTT saya dengan nomor soal yang pertama, apakah kamu sudah mengikuti tes online? Saya sudah mengikuti tes online dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buka salah satu browser di laptop dan disarankan menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian, copy link https://rumahkonselor.com atau ruang dan pastekan di tab web browser, lalu enter. Kemudian login dengan username dan password yang sudah benar dengan cara di copy paste. Username dan password itu kita buat sendiri, lalu setelah itu login dan kita akhirnya bisa masuk dan bisa mendaftar menjadi anggota baru di ruang profesor tersebut. Selanjutnya, setelah mengisi username dan nama pengguna, apabila benar maka akan otomatis menuju halaman atau beranda di psikotes online. Seperti berikut. Psikotes online-nya terlihat di sini dan disarankan untuk mengatur bahasa menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya, silakan melanjutkan langkah-langkah mengerjakan psikotes online dan klik pada tulisan mulai tes IQ dan passwordnya sudah tertera di sini. Dan perhatikan pada lingkaran biru terdapat kode password yang nanti akan dimasukkan apabila mengklik mencoba kuis sekarang pada lingkaran merah dan baca deskripsi dengan seksama dan batas waktu yang ditentukan. Dan jika batas waktu yang ditentukan sudah habis, maka waktu tersisa juga habis, jadinya kita harus menyesuaikan waktu agar sesuai dengan ketepatan waktu yang diberikan pada tes tersebut. Dan masukkan password, kemudian klik mulai usaha. Dan apabila sudah muncul seperti ini, maka segera mengerjakan tes, karena waktu sudah mulai berjalan, dan kerjakan soal sebaik mungkin. Dan lakukan sampai semua soal terisi jawaban yang tersimpan. Dan selanjutnya, klik Finish Item untuk mengakhiri atau pilihan halaman sebelumnya untuk merubah atau memperbaiki jawaban yang salah. Apabila sudah finish item, maka akan muncul halaman review. Scroll ke bawah dan pilih Finish Review. Soal yang kedua, apakah kamu sudah membuat 5 artikel inteligensi, bakat, kepribadian? Pilih 1, minat, pilih 1. Saya sudah membuat artikel inteligensi, bakat, kepribadian, dan minat, yaitu artikel inteligensi saya tertera di bawah ini, yang berjudul Pengaruh Inteligensi dan Personal terhadap Inteligensi Emosional dan kaitannya dengan hasil belajar matematika. Dan berikut artikel bakat saya dengan judul Analisis Minat Belajar dan Bakat terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. Dan saya ambil dari Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. Selanjutnya artikel kepribadian saya, yaitu Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter, yang ditulis oleh Siti Julaiha dengan Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah artikel minat saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Budaya Literasi Sekolah melalui Pemanfaatan Sudut Baca terhadap Minat Membaca Siswa di Sekolah Dasar, yang dikarang oleh Francisca Ayuka Putri Pradana. Yang saya ambil yaitu dari Jurnal Pendidikan dan Konseling. Soal yang ketiga, apakah kamu hafal 5 aspek bakat DATB? Saya sudah hafal dengan 5 aspek bakat DATB. Aspek-aspek yang diukur dalam tes bakat yaitu meliputi
aspek inteligensi, kemampuan di bidang ilmu eksakta, kemampuan di bidang ilmu sosial, minat yang meliputi 12 bidang ilmu, serta aspek kepribadian. Selanjutnya yang keempat, apakah kamu hafal 10 aspek minat Kudar? Jawabannya yaitu saya sudah hafal dengan 10 aspek minat Kudar, yaitu yang meliputi bahwa kreator DKK dalam Galloway 1976 mengemukakan bahwa minat masuk dalam taksonomi afektif atau istilahnya Bloom. Taksonomi afektif Bloom ini meliputi 5 kategori, yaitu penerimaan atau receiving yang terdiri dari subkesadaran, kemauan untuk menerima perhatian, dan dipilih. Yang kedua, menanggapi responding, yang terdiri dari subkategori persetujuan untuk menanggapi kemauan dan kepuasan. Yang ketiga yaitu penilaian atau valuing, yang terdiri dari subkategori penerimaan, pemilihan, dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. Yang keempat, organisasi atau organization, yang terdiri dari subkategori penggambaran dan pengorganisasian terhadap nilai. Yang kelima, pencirian atau characterization, yang terdiri dari subkategori pencirian dan pemasyarakatan nilai. Yang kelima, apakah kamu hafal 15 aspek kepribadian EPPS? Saya sudah hafal dengan 15 aspek kepribadian EPPS. EPPS ini yaitu Edwards Personal Preference Schedule. Dan alat tes yang mengukur kepribadian orang dilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang mendorongnya, yaitu ada 15 aspek, yaitu achievement atau ACH, difference atau depth, order atau odd, expedient atau XH. Autonomy, affiliation, interaction, succorance, dominance, abasement, nurturance, change, endurance, dan heterosexuality, serta aggression. Yang keenam, apakah kamu hafal cara memandu tes inteligensi? Tata krama memandu tes inteligensi yaitu memperkenalkan diri. Contohnya, saya mahasiswa semester 2 jurusan bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan melakukan tes psikologi. Dan tes psikologi ini terdiri dari 4 tes, yaitu tes inteligensi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Lalu tes psikologi ini sudah memiliki izin lisensi, dan tes psikologi ini didirektori oleh Prof. Dr. Ketut Darsani, MPD Kons, serta memberikan motivasi dan berilah informasi potret dari hasil tes inteligensi yang digunakan dalam memandu tes ini. Selanjutnya, jadi anak-anak perlu memiliki potret hasil tes inteligensi. Dengan demikian, anak-anak akan mengenal diri sendiri dan tahu kemana nantinya untuk studi lanjut, kemana karir untuk diri kita sendiri. Jawabannya, apakah kamu mau mengenal potret potensi kamu yang asli? Jawabannya, oleh karena itu, kamu mengerjakan sendiri, tidak perlu melihat pekerjaan teman. Walaupun ada teman kamu yang menunjukkan di jawabanku, kamu boleh nyontek, tapi kamu jawab aja, sorry, saya bisa jawab sendiri. Jika pada akhirnya kamu nyontek, kamu tidak akan mengetahui potret dirimu yang asli. Dan bekerjalah dengan cepat dan teliti sesuai dengan waktu yang telah disediakan, dan selamat bekerja dan berdoa sebelum bekerja. Dan itu cara yang paling tepat untuk memandu tes inteligensi. Selanjutnya, tata krama meletakkan buku soal dan lembar jawaban, yaitu letakkan atau bagikan lembar jawaban terlebih dahulu pada meja kanan atas. Lalu kita pandu untuk mengisi identitas dengan spidol cair atau spidol kecil berwarna hitam. Selain itu, kita juga harus memandu mengisi nomor urut absen, misalnya nomor 1 diisi 01 pada kotak yang sudah disiapkan dan hitamkan di sampingnya sesuai dengan angka yang di atasnya. Misalnya 01, cari angka 0 dan 1, lalu hitamkan dengan bulat dan tidak boleh lebih dari garis yang ada. Jika lebih dari garis yang ada, maka kemungkinan tes itu tidak bagus untuk diperiksa.
Yang ketujuh, apakah kamu hafal cara memandu, cara menjawab tes minat? Saya hafal cara memandu tes minat, yaitu caranya. Yang pertama, anak-anak juga harus tahu potret minat supaya mengenal kecenderungan-kecenderungan diri terhadap pilihan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya masing-masing. Selanjutnya, bagikan lembar jawaban komputer tes minat. Setelah itu kita pandu dengan mengisi lembar jawaban, nomor peserta, jenis kelamin, nama, sekolah, dan tanggal tes. Selanjutnya, menetapkan waktu pelaksanaan tes minat, yaitu waktu yang telah ditentukan, yaitu 45 menit. Dan pada tes minat ini disajikan 3 pertanyaan. Setelah itu, hitamkan satu pilihan yang kita senangi, dan hitamkan satu pilihan yang tidak Anda senangi dari 3 pilihan yang disediakan. Contoh soalnya yaitu pilihan kegiatannya. Yang pertama, melatih anak menari, melatih anak memasak, melatih anak berenang. Dari kegiatan ini, yang mana disenangi dan mana yang tidak disenangi. Kita tuntut untuk tetap memilih satu yang disenangi dan satu yang tidak disenangi. Jika jawaban yang tidak disenangi C, kecil kegiatan yang tidak disenangi, dan hitamkan lingkaran di huruf C. Selanjutnya, apakah kamu mengerti menyusun soal tes minat dengan Google Form? Saya sudah menyusun soal tes minat dengan menggunakan Google Form seperti berikut. Soal tes minat saya menggunakan Google Form yaitu seperti berikut. Contohnya berikut formulirnya dengan judul soal tes minat. Soal tes minat. Jadi di sini isi nama kita, lalu masukkan password. Selanjutnya, sudah ada soal dan pilih minat yang Anda senangi. Di sini sudah ada soal dan kita bisa menjawab sesuai dengan minat yang kita senangi dari A, B, atau C. Jika minat yang kita senangi yaitu yang B, kita bisa mengklik yang B. Selanjutnya, apakah kamu mengerti dan bisa buat soal tes kepribadian dengan Google Form? Saya mengerti dan bisa membuat soal tes kepribadian dengan menggunakan Google Form. Berikut soal tes kepribadian saya menggunakan Google Form. Di sini saya membuat formulir soal tes kepribadian. Jadi, saya menulis soal yang manakah dari kedua pernyataan ini lebih menggambarkan perasaan Anda. Dan saya sudah mencantumkan ada 2. Yang pertama, saya suka menolong teman-teman saya bila mereka berada dalam kesulitan. Yang B, saya ingin melakukan pekerjaan apa saja yang sebaik mungkin. Jadi, kita bisa menjawab A atau B sesuai dengan menggambarkan perasaan kita masing-masing. Kita pilih A atau B sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan itu sudah menyangkut kepribadian atau hal-hal yang bisa kita lakukan terhadap kepribadian kita sendiri. Dan berikut lanjutannya dari soal saya. Soal dari tes kepribadian. Yang ke-12, apakah kamu mengerti bisa buat data dari Google Form ke jawaban benar dan salah sesuai dengan kunci jawaban, terutama tes inteligensi dan tes bakat? Saya mengerti dan bisa membuat Google Form ke jawaban yang benar dan salah sesuai dengan kunci jawaban. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, klik pengaturan di bagian kanan atas Google Form. Kliknya di sini. Lalu yang kedua, klik batasi ke satu jawaban agar siswa dalam mengerjakan tes ini hanya bisa sekali dan tidak bisa mengulanginya lagi. Di sini setelah kita mengklik sedalan, terus kita masuk dengan perlu masuk batasi ke satu jawaban agar siswa tersebut tidak bisa mengerjakan soal kedua kali dan hanya bisa dan kita batasi cuma satu kali. Dan selanjutnya klik kuis lalu simpan. Di sini di dalam setelan terdapat umum, presentasi, dan kuis. Jadi jika kita ingin mengetahui ada yang sudah mengerjakan, maka otomatis akan tertera. Dan
akan merincis nilai segera setelah setiap pengiriman. Dan maka jika siswa sudah mengerjakan dari soal tersebut, maka mereka akan bisa melihat jawaban yang benar dan pertanyaan yang belum terjawab. Dan lalu buat jawaban yang benar dengan mengklik kunci jawaban agar siswa bisa mengerjakan dengan baik. Lalu bisa melihat jawaban yang benar dan salah. Setelah itu siswa juga akan bisa melihat poin yang didapatkan. Seperti berikut, poin yang didapatkan yaitu 25 poin. Dan di sini terdapat pilihan atau soal yang sudah mana yang benar dan mana yang salah. Jika jawabannya benar, maka otomatis centang. Dan jika salah, maka otomatis akan silang. Baik, sekian dari presentasi dari UAS Asesmen Psikologi Teknik saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya tutup untuk para Santi. Om Santi, 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 Om.